Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini dapat kita ikuti dengan lancar dan selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita materi bab 2, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas subtopik yang kedua, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma hukum yang tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan sebagai dasar untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Lebih jelasnya tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, yaitu terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, pasal-pasal. Sebelum diamandemen atau diubah, terdiri dari 16 bab. Setelah diubah menjadi 21 bab. Sebelum diubah terdiri dari 37 pasal. Setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri dari 49 ayat. Setelah diubah menjadi 170 ayat. Sebelum diubah terdiri dari 4 pasal aturan peralihan. Setelah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Demikianlah sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat konstitusi dikelompokkan diantaranya yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis yaitu
konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Konstitusi tidak tertulis ini sering disebut juga dengan konvensi. Konstitusi yang dikatakan fleksibel atau rigid dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama, dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar. Suatu undang-undang dasar dikatakan fleksibel atau luas jika cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah undang-undang dasar tersebut melakukan cara yang tidak mudah, maka undang-undang dasar tersebut dapat dikatakan rigid. Yang kedua, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. 1. Tertulis. Rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara ataupun mengikat bagi setiap warga negara. Kedua, singkat dan supel, artinya memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak-hak asasi manusia. Ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Keempat, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan hierarki tertib hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai alat kontrol. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pengatur. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Fungsi ketiga yaitu sebagai penentu. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparatur negara, dan warga negara. Anak-anakku, demikian materi pembahasan kita pada pertemuan ketiga ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selamat belajar.
Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.